Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Widyastuti Ilham dengan NIM 2303032. Saya dari kelas A, program studi D3 Rekam Medis. Saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Implementasi Rekam Medis Elektronik berdasarkan persepsi kegunaan dan kemudahan, pendekatan teknologi acceptance model atau TAM. Adapun latar belakangnya yaitu percepatan transformasi digital di sektor kesehatan, terutama sejak pandemi COVID-19 mendorong implementasi rekam medis elektronik sebagai solusi atas keterbatasan sistem rekam medis tradisional. RME memungkinkan pencatatan data pasien secara digital melalui identitas, riwayat pemeriksaan, pengobatan, hingga informasi pembiayaan. Untuk memahami sejauh mana sistem ini diterima oleh pengguna, digunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM yang diperkenalkan oleh Davis tahun 1989. Model ini menekankan dua aspek utama, yaitu perceived usefulness atau PU dan perceived ease of use atau PEOU yang terbukti secara signifikan mempengaruhi penerimaan teknologi. PU memiliki korelasi kuat terhadap penggunaan sistem secara saat ini dan prediksi di masa depan, sementara POU menjadi faktor pendukung yang memperkuat PU. Serta dengan demikian, TAM menjadi kerangka teoritis dan yang relevan untuk mengevaluasi penerimaan RME di fasilitas pelayanan kesehatan. Rumusan masalah 1. Bagaimana tingkat penerimaan tenaga kesehatan terhadap implementasi rekam medis elektronik di rumah sakit Syekh Yusuf berdasarkan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM. Apakah perceived usefulness dan perceived ease berpengaruh terhadap sikap dan niat penggunaan sistem informasi dan pengguna? 3. Dapatkah model TAM digunakan untuk memprediksi tingkat adopsi teknologi informasi di lingkungan kerja? Tujuan penelitian 1. Tujuan umumnya yaitu untuk menganalisis penerimaan pengguna terhadap sistem rekam medis elektronik atau RME di rumah sakit dengan menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM yang mencakup persepsi kegunaan, perceived usefulness, kemudahan pengguna, perceived ease of use, dan pengaruhnya terhadap niat serta perilaku penggunaan sistem. Kedua, tujuan khususnya yaitu 1. Mengidentifikasi sistem persepsi kegunaan atau perceived usefulness dari sistem RME oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Menilai persepsi kemudahan pengguna atau perceived ease of use terhadap sistem RME dalam proses pelayanan pasien. 3. Menganalisis pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of use terhadap niat pengguna atau behavior intention sistem RME. Pengevaluasi sistem penggunaan atau attitude terhadap sistem RME berdasarkan faktor-faktor TAM. 5. Mengidentifikasi kendala dan faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem RME di rumah sakit. Adapun manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah di bidang manajemen informasi kesehatan, khususnya mengenai penerimaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM. Hasil penerimaan ini juga menjadi dasar pengembangan teori atau model lain yang relevan dalam konteks penerimaan teknologi di sektor kesehatan. 2. Manfaat praktis. 1. Bagi manajemen rumah sakit, memberikan gambaran penerimaan RME oleh tenaga kesehatan sebagai dasar strategi pelatihan, peningkatan infrastruktur, dan kebijakan adopsi sistem. 2. Bagi tenaga kesehatan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan manfaat RME dalam menunjang pekerjaan dan kualitas pelayanan. Ketiga, bagi pengembangan sistem informasi, memberi masukan untuk perancangan sistem RME yang lebih mudah digunakan dan sesuai kebutuhan pengguna.
Selanjutnya, tinjauan pustaka. 1. A. Rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik atau RME adalah sistem digital yang digunakan untuk menyimpan informasi kesehatan pasien secara elektronik, menggantikan pencatatan berbasis kertas. RME memfasilitasi akses cepat terhadap data pasien, meningkatkan efisien pelayanan, dan mendukung pengambilan keputusan medis secara tepat waktu. B. Konsep manajemen pelayanan rekam medis. Manajemen pelayanan rekam medis melibatkan kegiatan perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan terhadap pencatatan dan penyimpanan rekam medis, baik secara manual maupun elektronik. Sistem manajemen yang baik menjamin ketersediaan kerahasiaan dan kelengkapan data rekam medis secara dibutuhkan dalam pelayanan pasien. C. Teknologi acceptance model atau TAM. Teknologi acceptance model atau TAM dikembangkan oleh Davis tahun 1989 sebagai model prediktif terhadap penerimaan teknologi dan pengguna. Model ini menyoroti dua faktor utama, yaitu 1. Perceived usefulness atau PU, keyakinan bahwa pengguna sistem akan meningkatkan kinerja. 2. Perceived ease of use, keyakinan bahwa sistem mudah digunakan dan tidak rumit. Kedua faktor ini membentuk sikap penggunaan yang kemudian mempengaruhi niat keputusan untuk menggunakan teknologi. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif, deskriptif, analitik yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian rekam medis elektronik RME berdasarkan model teknologi acceptance model atau TAM. Desain ini mengumpulkan data pada satu waktu dari responden tenaga kesehatan, penggunaan RME untuk mengukur persepsi penggunaan atau perceived usefulness, kemudian penggunaan perceived ease of use, dan niat penggunaan sistem. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regrensi linear berganda untuk melihat hubungan antar variabel. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasinya itu populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pengelolaan sistem rekam medis elektronik RME di Rumah Sakit Syekh Yusuf. Hal ini mencakup dokter, perawat, petugas rekam medis, serta staf IT berperan dalam mendukung operasional sistem. Sampelnya yaitu sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purpose sampling, yaitu dengan memilih responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaan rekam medis elektronik atau RME, seperti petugas rekam medis, dokter, dan perawat di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerapkan RME. Untuk menentukan sampel dan populasi dalam penelitian ini menggunakan perhitungan Slovin dan dirumuskan sebagai berikut. Itu dia rumus dan cara kerjanya. Jumlah responden dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 23 orang. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yaitu pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh data primer secara langsung mengenai persepsi mereka terhadap penerapan rekam medis elektronik atau RME. Kuesioner ini disusun berdasarkan variabel-variabel dalam kerangka teknologi acceptance model atau TAM yang terdiri dari 1. Perceived usefulness atau PU, persepsi kegunaan. Perceived ease of use POU, yaitu perceived kemudahan. Attitude toward use atau ATU, yaitu sikap terhadap pengguna. Behavioral intention to use atau BI adalah niat untuk menggunakan. Actual use, yaitu penggunaan nyata. Masing-masing variabel diukur menggunakan indikator yang kemudian dijabarkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Responden diminta untuk memberikan tanggapan berdasarkan skala Likert
1-5, yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung atau luring kepada tenaga kesehatan yang menggunakan sistem RME di fasilitas pelayanan kesehatan tempat penelitian dilaksanakan. Data yang terkumpul dari kuesioner akan diolah dan dianalisis untuk menjawab tujuan penelitian. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem rekam medis elektronik atau RME telah memberikan dampak positif terhadap proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang diteliti. Berdasarkan pendekatan teknologi acceptance model atau TAM, persepsi kegunaan atau perceived usefulness dari tenaga kesehatan terhadap RME tergolong tinggi. Sebagian besar responden menilai bahwa penggunaan RME mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat akses terhadap data rekam medis, serta membantu dalam pengembalian keputusan klinis. Selain itu, persepsi kemudahan pengguna perceived as usefulness juga menjadi faktor penting yang memengaruhi penerimaan sistem ini. Para pengguna merasakan bahwa sistem RME cukup mudah dioperasikan dan tidak memerlukan pelatihan yang rumit. Kemudahan ini turut mendorong sikap positif terhadap pengguna sistem serta membentuk insting perilaku atau behavior intention untuk terus menggunakan RME dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Penggunaan aktual use juga memperlihatkan bahwa tenaga kesehatan telah terbiasa menggunakan sistem ini secara rutin. Meskipun dalam implementasinya masih dijumpai beberapa hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan kurangnya pelatihan lanjutan, secara keseluruhan penerapan RME dinilai berhasil dari sisi penerimaan pengguna. Namun untuk menjamin keberlangsungan pengguna dan meningkatkan efektivitas sistem, diperlukan dukungan dari manajemen rumah sakit dan dalam bentuk pengembangan infrastruktur, pembaruan sistem, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala. Selanjutnya, saran berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi implementasi rekam medis elektronik menggunakan pendekatan teknik acceptance model terhadap beberapa hal yang dapat disarankan. Pihak manajemen rumah sakit disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi tenaga kesehatan dalam penggunaan RME melalui pelatihan berkala dan pendampingan teknis. Pelatihan ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna agar persepsi terhadap kemudahan dan manfaat sistem semakin meningkat. Dukungan infrastruktur teknologi informasi juga perlu diperkuat seperti stabilitas jaringan, perangkat keras yang memadai, serta sistem RME yang responsif dan user friendly. Hal ini bertujuan untuk minimalkan hambatan teknis dalam proses dokumentasi dan akses data medis. Pengembangan sistem RME hendaknya dilakukan secara partisipatif dan melibatkan masukan dari penggunaan langsung agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan alur kerja di lapangan dan benar-benar menjawab kebutuhan pelayanan medis. Pemerintah pemangku kebijakan di bidang kesehatan perlu memastikan bahwa regulasi terkait penerimaan RME seperti yang tertuang dalam Permenkes nomor 24 tahun 2022 benar-benar diimplementasikan secara merata dan konsisten di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik secara besar maupun kecil. Terima kasih, sekian dari presentasi saya mengenai proposal penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.